Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Watan dan warga besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Semoga kita semua kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu dalam menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Diceritakan dalam sebuah buku yang merupakan cerita tersebut adalah menjadi peringatan besar kepada kita kaum muslimin muslimat agar jangan mudah terpedaya oleh berbagai rayuan dan gangguan syaitan iblis laknatullah. Lebih-lebih pada masa sekarang ini, gangguan, cobaan, rintangan dalam menjalani roda kehidupan di atas dunia ini tidaklah sedikit. Namun setiap langkah kita itu selalu mendapatkan cobaan, rintangan yang harus kita carikan solusi atau jalan keluarnya agar kita itu menjadi orang yang selamat, istiqomah dalam kebaikan. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian mereka itu istiqomah, tegak dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun malaikat kepada mereka itu. Alla takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan telah diberitakan kepadamu tentang surga allati kuntum tu'adun, yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Islam yang selalu teguh istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada suatu waktu seorang ahli ibadah itu adalah ahli ibadah yang belum mempunyai seorang istri. Namun di masa remaja dan dewasanya itu, orang tersebut selalu tekun beribadah, dan karena tekun rajinnya beribadah sehingga masyarakat menyebutnya dengan ahli ibadah. Di saat
si ahli ibadah itu pergi menjalankan sholat fardu untuk melaksanakan sholat berjamaah di sebuah masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, pemuda tersebut atau ahli ibadah tersebut berjumpa dengan seorang perempuan yang cantik jelita, mempesona, yang menyebabkan si ahli ibadah itu benar-benar tergoda dengan kecantikan si wanita yang beragama Nasrani itu. Lalu kemudian si ahli ibadah itu karena terpesona dengan kecantikan perempuan Nasrani tersebut, si ahli ibadah pun mengikuti kemana perempuan tersebut akan berjalan. Diikutinya perempuan Nasrani tersebut oleh si ahli ibadah itu, dan si perempuan Nasrani itu ternyata pulang ke rumahnya. Lalu kemudian si ahli ibadah itu pun mengatakan kepada si perempuan Nasrani itu, "Wahai saudari, aku benar-benar terpesona dengan kecantikan yang kau miliki. Aku ingin mengawinimu. Aku ingin agar engkau menjadi milikku." Kemudian si perempuan Nasrani itu menjawab, "Aku tidak akan kawin dengan kamu selama kamu masih dalam keadaan beragama Islam. Kalau kamu mau mengikuti agama yang aku peluk ini, yang aku anut ini, agama Nasrani, aku pun siap untuk menikah kawin dengan kamu." Mendengar ucapan si perempuan Nasrani tersebut, ahli ibadah itu berpikir berjuta-juta pikiran yang timbul dalam pikiran si ahli ibadah. Lalu kemudian si ahli ibadah itu meminta pulang atau berpamitan dengan si perempuan tersebut. Kemudian setelah sampainya di rumahnya si ahli ibadah itu pun selalu memikirkan dan mempertimbangkan ucapan perempuan Nasrani tersebut. Terus dipikirkan siang, malam dan harinya, selalu berpikir, apakah saya harus membuang agama saya untuk bisa kawin dengan seorang perempuan Nasrani? Apakah saya harus mengikuti agama si perempuan itu agar saya bisa kawin atau menikah dengan perempuan tersebut? Ini adalah suatu syarat yang cukup berat sebenarnya, karena berpindah agama itu adalah sesuatu yang membahayakan bagi siapapun kita. Lalu kemudian karena tidak istiqomah, tidak sanggup mempertahankan keistiqomahannya terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ahli ibadah itu keimanannya goyang lantaran sudah benar-benar terpesona dengan seorang perempuan Nasrani. Akhirnya si ahli ibadah pun memutuskan bahwa harus pindah ke agama Nasrani, dalam arti kata membuang agama Islam untuk mendapatkan perempuan Nasrani yang diinginkan.
Kemudian si ahli ibadah itu pun menemui si perempuan Nasrani itu dan siap untuk menikah dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh si perempuan Nasrani itu. Lalu kemudian terjadilah pernikahan antara ahli ibadah yang sudah keluar dari agama Islam memeluk agama Nasrani. Lalu dalam perjalanan pernikahannya itu bermimpilah si perempuan Nasrani itu. Di dalam mimpi si perempuan Nasrani itu atau si istri ahli ibadah tersebut masuk atau dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian si perempuan Nasrani itu benar-benar takut akan bagaimana berat siksaan yang akan terjadi, akan dirasakan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian malaikat penjaga neraka itu menghampirinya. Wahai perempuan Nasrani, ikutilah aku. Kamu sudah ditukar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lelaki tersebut. Kamu akan dimasukkan ke dalam surga, sementara lelaki itu akan masuk ke dalam neraka sebagai penggantimu di dalam neraka. Lalu perempuan Nasrani itu diajak oleh malaikat penjaga neraka itu untuk masuk ke dalam surga. Setelah sampai di dalam surga, dilihatnya berbagai macam kenikmatan dan kemewahan oleh si perempuan Nasrani itu. Sungguh sangat menakjubkan isi dan keadaan yang ada di dalam surga itu. Kemudian di dalam surga itu si perempuan Nasrani itu pun diajar membaca suratul Ikhlas oleh seorang malaikat di dalam surga, sampai si perempuan Nasrani itu benar-benar hafal akan suratul Ikhlas tersebut. Setelah si perempuan Nasrani itu benar-benar hafal suratul Ikhlas tersebut, terbangunlah si perempuan Nasrani itu dari tidurnya. Di saat si perempuan Nasrani itu terbangun, dia bercerita kepada suaminya, tadi malam aku bermimpi masuk ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana berat siksaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Namun di dalam surga aku dibawa oleh malaikat penjaga neraka itu ke dalam surga, dan aku lihat keadaan dalam surga itu sungguh menakjubkan, dan aku diajar oleh seorang malaikat di dalam surga untuk membaca suratul Ikhlas sampai hafal dan benar-benar hafal. Wahai suamiku, hinalah kamu, terkutuklah kamu, lebih baik kamu menyingkir dari hadapanku. Itulah ucapan si perempuan Nasrani itu. Aku sudah pindah kepada agama Islam. Aku tidak sanggup untuk melanjutkan agamaku pada agama Nasrani tersebut. Aku benar-benar takut dimasukkan ke dalam api neraka. Aku sungguh benar-benar sudah masuk ke dalam agama Islam, sementara kamu rela masuk ke dalam agama Nasrani demi memperturutkan hawa nafsumu untuk
mencapai apa yang kamu inginkan di dunia, sementara kehidupan yang lebih baik di akhirat tidak kamu pikirkan. Sungguh kamu adalah lelaki yang terkutuk, sungguh kamu adalah lelaki yang hina. Maka lelaki tersebut tidak lama kemudian dia belum kembali kepada agama Islam, sudah meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Kemudian masyarakat di sekitarnya benar-benar keheranan, kenapa si perempuan Nasrani tersebut bisa begitu hafalnya dengan baik bacaan suratul Ikhlas tersebut, padahal sebelumnya tidak bisa membaca suratul Fatihah, suratul Ikhlas tersebut. Namun setelah kawin dengan lelaki Muslim yang keluar dari Islam itu, bisa menghafal suratul Ikhlas tersebut. Kemudian si perempuan tersebut yang sudah menjadi mu'allaf bercerita bahwa aku pernah bermimpi dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian malaikat penjaga neraka membawaku ke dalam surga. Dan di dalam surga itulah aku diajar oleh seorang malaikat bagaimana bacaan suratul Ikhlas tersebut. Nah, itulah cerita seorang perempuan yang menjadi mu'allaf disebabkan karena mimpinya perempuan Nasrani itu sadar bahwa agamanya itu adalah agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadilah dia menjadi muslimah yang benar-benar yakin terhadap agama yang benar, yaitu agama Islam. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita diperkuat, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa kita dijaga dan dipelihara dan semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat muslim yang mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Amin, 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 Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq, wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.